Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah kalian melihat seseorang yang di mata semua orang tampak begitu berbeda, aneh, bahkan dicemooh, namun ternyata menyimpan rahasia besar di balik tindakannya? Pernahkah kalian mendengar cerita tentang orang tua yang dianggap pemabuk, namun hatinya begitu mulia? Mengapa kisah ini layak untuk didengar dan disimak hingga akhir? Padahal dari luar tampaknya hanyalah sosok yang limbung dan tampak tak teratur. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan rindang, hidup seorang pria tua yang selalu menjadi bahan pembicaraan warga. Pria itu bernama Mas Tuek. Setiap pagi, siang, dan sore, ia selalu terlihat keluar dari warung tuak di ujung desa. Langkahnya limbung, suaranya serak, dan aroma minuman keras seolah mengelilinginya. Anak-anak desa menunduk takut saat melewati jalan yang sama, sementara para pemuda sering berbisik di belakang punggungnya. Mereka menyebutnya si pemabuk masjid, dan nama itu menjadi legenda sendiri di desa itu. Namun Mas Tuek tidak pernah menanggapi gosip atau cercaan. Ia berjalan dengan senyum tipis, mata yang selalu menatap jauh ke depan seolah menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Warung tuak menjadi panggung hariannya. Setiap kali ia masuk, pemuda desa yang baru saja ingin membeli minuman keras sering mundur, merasa seolah ada sesuatu yang menahan langkah mereka. Warga desa bertanya-tanya, apakah Mas Tuek benar-benar mabuk atau ini hanya sandiwara aneh yang ia lakukan setiap hari? Pada suatu sore yang hangat, ketika sinar matahari mulai memerah di ufuk barat, Mas Tuek terlihat membeli beberapa liter tuak. Pemilik warung mengangguk dan menyerahkan jerigen itu kepadanya, sambil menertawakan kelakuannya. Mas Tuek menoleh sebentar, senyumannya samar, dan melangkah keluar, limbung dan terdengar bersenandung kecil, seolah sedang mabuk parah. Namun di balik semua itu, setiap tetes tuak yang dibelinya tidak pernah diminum. Sebagian ia tuangkan ke parit di tepi sawah, sebagian lain dibuang jauh-jauh agar pemuda desa tidak tergoda. Anak-anak desa mengintip dari balik jendela rumah, penasaran. Mengapa seorang tua yang tampak rapuh ini begitu peduli terhadap pemuda? Mengapa ia harus bersandiwara dengan cara yang aneh dan membuat semua orang salah menilainya? Beberapa anak mulai mengikuti langkahnya secara diam-diam, berharap bisa mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik topeng pemabuk itu. Malam mulai turun, dan Mas Tuek tetap berjalan dengan langkah limbung menuju rumahnya yang sederhana di tepi desa. Namun bukan tidur yang menantinya. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikannya, ia bangkit lagi dari kursi bambu tua, menyapu debu di sepatunya, dan dengan hati-hati melangkah menuju masjid desa. Cahaya rembulan menyorot bayangannya, membuatnya tampak seperti sosok hantu yang anggun di mata mereka yang mengintip. Di masjid, Mas Tuek mulai melaksanakan sholat malam. Suaranya lembut, namun khusyuk, terdengar menggetarkan hati siapa saja yang mampu mendengarnya dalam diam. Anak-anak yang mengintip dari kejauhan merasa tercengang. Mereka tidak menyangka, pria yang setiap hari tampak mabuk ternyata melaksanakan ibadah dengan penuh ketekunan dan kesungguhan. Detik demi detik berlalu, dan doa-doanya mengalir tanpa henti hingga fajar menyingsing, sementara desa masih terlelap dalam tidur mereka. Pada saat itu, rahasia Mas Tuek mulai terkuak sedikit demi sedikit di mata anak-anak desa. Meski mereka belum sepenuhnya mengerti, ada rasa kagum yang tumbuh,
tercampur aduk dengan rasa penasaran. Siapakah sebenarnya Mas Tuek? Mengapa ia melakukan semua ini? Dan apa tujuan dibalik semua sandiwara yang tampak aneh itu? Semua pertanyaan ini menunggu jawaban yang akan terungkap di malam-malam berikutnya. Di pagi yang lembab dengan embun menempel di dedaunan, desa mulai hidup perlahan. Ayam berkokok, pedagang menata dagangannya, dan anak-anak berlari menuju sekolah. Di jalan utama, Mas Tuek sudah tampak keluar dari rumahnya. Langkahnya limbung seperti biasanya. Bau tua yang samar masih menyelimuti tubuhnya, membuat beberapa warga menutup hidung. Namun pagi itu, suasana desa lebih riuh dari biasanya. Beberapa pemuda desa berkumpul di depan warung, membicarakan fenomena yang selalu membuat mereka penasaran. Mereka menunjuk Mas Tuek dan bergumam. "Lihat dia lagi," kata salah satu. Pemabuk tua itu masih kelihatan limbung. "Kalau aku, pasti sudah dicampakan sama orang tua di rumahnya," timpal yang lain sambil tertawa. Mas Tuek mendengar tapi tidak menoleh. Langkahnya tetap tenang, senyumnya samar. Ia membeli beberapa liter tuak seperti biasa, meski pemilik warung mulai curiga. "Mas Tuek, kok tiap hari beli terus? Minum gak pernah kelihatan?" tanya pemilik warung, setengah penasaran, setengah menertawakan. Mas Tuek hanya mengangguk dan berkata lirih, "Itu urusanku." Sementara itu, pemuda desa yang ingin membeli tuak untuk pesta malam mulai ragu. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali mereka mencoba mendekati, Mas Tuek selalu tampak lebih dulu berada di sana, membeli semua tuak yang tersisa. Bahkan ketika pemuda itu mencoba membeli dengan senyum manis, Mas Tuek tampak pura-pura mabuk sambil menertawakan mereka. Langkahnya limbung, tangan terayun-ayun, dan suara tertawanya parau. Pemuda itu menelan ludah, merasa ada yang aneh tapi tidak bisa menjelaskan. Warga desa lainnya juga mulai memperhatikan. Beberapa ibu-ibu berbisik di pasar, Mas Tuek itu sudah terlalu tua untuk mabuk seperti itu, tapi setiap kali dia pulang, tidak pernah ada masalah di rumahnya. "Iya, tapi lihat saja, pemuda desa jadi takut beli tua kalau dia ada," jawab ibu yang lain sambil menggeleng. Suatu sore, kepala desa memanggil beberapa warga untuk berdiskusi. "Kenapa pemuda kita mulai takut ke warung tua?" tanya kepala desa. "Mungkin karena Mas Tuek itu pemabuk," jawab salah satu. Pemabuk tua yang terlihat limbung, tapi anehnya, tidak pernah ada masalah nyata, tambah yang lain. Kepala desa menghela napas. Mereka semua bingung dan mulai menilai Mas Tuek dengan berbagai asumsi. Anak-anak desa yang sering mengintip mulai gelisah. Mereka tahu sesuatu, tapi takut mengungkapkannya. Mereka menatap Mas Tuek yang berjalan limbung di jalan tanah desa, dan merasakan ada aura berbeda di sekelilingnya. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan, rasa penasaran yang terus tumbuh. Siapa sebenarnya Mas Tuek, dan apa tujuan dibalik semua sandiwara anehnya? Malam tiba, dan Mas Tuek kembali ke masjid. Langkahnya tetap limbung, senyum tipis di wajahnya tak pernah hilang. Anak-anak yang mengintip dari balik pohon merasa semakin bingung. "Mengapa orang tua ini harus berpura-pura mabuk?" bisik salah satu. Mereka menyadari, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang tampak di mata warga desa. Di dalam masjid, Mas Tuek mulai berdoa dengan khusyuk. Suara syalatnya lembut namun penuh emosi, membuat hati siapapun yang diam-diam mendengar ikut bergetar. Meski warga menilai ia pemabuk, ada keheningan yang memisahkan dunia luar dan dunia batinnya.
Malam itu, ketegangan dan misteri tentang Mas Tuek terus membesar. Rahasia yang ia simpan belum terungkap, tapi rasa penasaran desa mulai mencapai puncaknya. Anak-anak desa kembali pulang, kepala desa bingung, pemuda desa heran, dan Mas Tuek tersenyum dalam diam. Ia tahu rencana besarnya masih tersembunyi, dan malam-malam berikutnya akan semakin menegangkan bagi siapapun yang ingin mengetahui kebenaran. Suatu malam, udara desa begitu hening. Angin berdesir lembut, dedaunan bergesekan seakan membisikkan rahasia yang tersimpan di malam gelap. Anak-anak desa yang penasaran tidak bisa menahan diri lagi. Mereka memutuskan mengikuti Mas Tuek dari kejauhan, ingin melihat apa yang sebenarnya ia lakukan setelah keluar dari warung tua. Mas Tuek tampak berjalan limbung seperti biasa, membawa jerigen tua yang berat, langkahnya lambat namun pasti. Anak-anak itu menahan napas, bersembunyi di balik pohon dan pagar rumah. Mereka melihat Mas Tuek berjalan menembus jalan setapak desa yang sunyi, langkahnya limbung dan terdengar tertawa kecil, seolah sedang mabuk parah. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Mas Tuek tidak pulang ke rumahnya. Ia malah berbelok ke arah masjid, jalan yang biasanya sepi dan gelap. Anak-anak desa menatap mata satu sama lain, terheran-heran. Apa dia benar-benar mabuk? Bisik salah satu. Atau ini bagian dari sandiwaranya? Sahut yang lain dengan rasa penasaran campur takut. Ketika Mas Tuek memasuki masjid, anak-anak tetap bersembunyi di luar, mengintip dari balik jendela yang setengah terbuka. Mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mas Tuek mulai membersihkan lantai masjid, merapikan sajadah, dan menyalakan lampu yang redup. Langkah limbungnya seolah hilang, digantikan gerakan yang tenang dan tertata. Lalu Mas Tuek mulai sholat malam. Suara-suaranya lembut, penuh khusyuk, dan doa-doanya mengalir tanpa henti. Anak-anak desa terdiam, mata mereka membesar, hati mereka berdebar. Pria tua yang setiap hari tampak mabuk, ternyata menjalankan ibadah dengan sepenuh hati, menangis dalam doa, dan bersimpuh di hadapan Allah hingga fajar hampir menyingsing. Detik demi detik berlalu. Anak-anak mulai menyadari bahwa apa yang mereka lihat jauh berbeda dari apa yang selama ini mereka kira. Mas Tuek bukan pemabuk seperti yang dikira warga. Semua tindakannya hanyalah sandiwara yang dirancang dengan cermat. Ia membeli tuak bukan untuk diminum, melainkan agar pemuda desa tidak tergoda. Setiap jerigen yang dibawa ke parit atau hutan hanyalah bagian dari rencana untuk melindungi generasi muda dari dosa. Ketika sholat hampir selesai, anak-anak merasa campur aduk antara kagum dan bingung. Mengapa dia harus berpura-pura mabuk? Bisik salah satu. Apa yang membuatnya begitu peduli pada pemuda desa? Tanya yang lain. Misteri Mas Tuek mulai terkuak. Namun masih banyak hal yang belum mereka mengerti. Pagi hari, anak-anak desa pulang ke rumah masing-masing dengan pikiran penuh pertanyaan. Mereka berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang mereka lihat malam itu. Rasa penasaran bertambah, karena rahasia Mas Tuek begitu besar dan sulit dipercaya. Bagaimana seorang pria tua bisa menyelamatkan desa tanpa ada yang tahu? Bagaimana ia menyeimbangkan sandiwara mabuk dengan ibadah yang khusyuk? Di masjid, Mas Tuek duduk termenung setelah sholat subuh. Senyum tipisnya terlihat puas. Ia tahu malam ini ada yang menyaksikan, meski anak-anak itu tidak sepenuhnya mengerti rencana besarnya. Ia tetap diam, menyembunyikan niat baiknya di balik topeng pemabuk. Desa belum mengetahui kebenaran,
Dan misteri ini semakin menambah aura magis di sekeliling sosok Mas Tuek. Malam demi malam, cerita tentang Mas Tuek mulai tersebar di kalangan anak-anak desa. Rasa kagum mereka bercampur dengan rasa penasaran yang mendalam. Mereka tahu suatu saat nanti, semua rahasia Mas Tuek akan terungkap sepenuhnya. Tetapi untuk sekarang, misteri itu masih menjadi daya tarik yang membuat siapapun ingin terus mengikuti langkah pria tua yang limbung namun berhati mulia itu. Malam itu, desa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang bergesekan. Pemuda desa yang ingin mencari hiburan di warung tuak merasa ada yang aneh. Sebagian dari mereka melihat Mas Tuek keluar dari rumahnya. Langkahnya limbung, aroma tuak masih menyelimuti tubuhnya. Mereka tertawa kecil, merasa ada kesempatan untuk mengejek. Namun tanpa mereka sadari, malam itu ada anak-anak desa yang mengintip, seperti malam-malam sebelumnya. Mereka ingin melihat kebenaran yang tersembunyi di balik sandiwara Mas Tuek. Langkah Mas Tuek terlihat semakin goyah, seakan mabuk parah. Namun, sesuatu membuat pemuda desa merasa waspada. Ada aura aneh yang membuat hati mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mas Tuek membeli tuak seperti biasa. Pemilik warung menyerahkan jerigen itu, dan Mas Tuek limbung berjalan keluar. Pemuda desa berbisik, sepertinya malam ini akan seru, lihat saja dia jatuh lagi. Mereka menertawakan langkah limbungnya, tapi ada rasa takut yang tidak mereka mengerti. Anak-anak yang mengintip mengikuti Mas Tuek hingga ke masjid. Ketika Mas Tuek memasuki masjid, mereka terperanjat. Pria tua itu tidak menuju rumah atau tidur, tetapi dengan sigap menata masjid, menyapu lantai, merapikan sajadah, dan menyalakan lampu dengan hati-hati. Ia mulai sholat malam dengan khusyuk, tangannya gemetar karena usia, suaranya lembut namun penuh emosi. Pemuda desa yang melihat dari kejauhan mulai merasa cemas. Apa dia benar-benar mabuk? Bisik salah satu. Mereka tidak menyangka, sandiwara yang selama ini terlihat konyol ternyata menyembunyikan kebaikan yang luar biasa. Setiap jerigen tuak yang dibawa Mas Tuek tidak pernah diminum. Semua dibuang jauh dari jangkauan pemuda desa, agar mereka tidak tergoda minuman keras. Detik demi detik berlalu, doa Mas Tuek mengalir dengan intensitas tinggi. Anak-anak desa yang mengintip merasa kagum dan terharu. Mereka mulai menyadari bahwa pria tua yang tampak limbung dan mabuk ini memiliki niat mulia. Setiap langkah sandiwara, setiap gerakan limbung, semuanya dirancang dengan cermat untuk melindungi generasi muda dari dosa. Di luar masjid, pemuda desa mulai menyadari kebenaran. Mereka menunduk, merasa malu telah menilai Mas Tuek hanya dari penampilan. Beberapa dari mereka diam-diam meneteskan air mata, terharu oleh kesungguhan pria tua itu. Malam itu, rencana mulia Mas Tuek terbongkar. Bukan karena ia ingin dipuji, tapi karena anak-anak desa dan pemuda desa secara tidak sengaja menyaksikan kebenarannya. Mas Tuek tetap khusyuk berdoa, tidak menyadari bahwa rahasianya mulai diketahui. Senyum tipisnya terlihat puas, seakan semua usaha dan sandiwaranya berhasil. Malam itu menjadi titik balik. Anak-anak desa pulang dengan hati penuh kagum. Pemuda desa yang awalnya mengejek mulai berpikir ulang, dan desa perlahan mulai memahami bahwa ada kebaikan yang tersembunyi di balik tindakan yang tampak aneh. Setiap malam berikutnya, Mas Tuek tetap menjalankan rutinitasnya. Langkah limbung, aroma tuak, sandiwara mabuknya tetap ada. Namun kini ada aura berbeda di mata mereka yang mengetahui rahasia itu.
Desa mulai menatap Mas Tuek bukan hanya sebagai pemabuk, tetapi sebagai sosok yang penuh kasih sayang, bijak, dan melindungi generasi muda dengan cara yang unik dan tak terduga. Pagi berikutnya, desa masih diselimuti kabut tipis. Sinar matahari perlahan menembus dedaunan, dan burung-burung mulai berkicau. Namun suasana desa terasa berbeda. Kabar tentang Mas Tuek malam tadi mulai menyebar secara samar. Anak-anak desa yang ikut mengintip kembali ke rumah dengan hati berdebar, membicarakan apa yang mereka saksikan. Di pasar, ibu-ibu dan para bapak desa berkumpul, membahas hal yang sama. Mas Tuek itu memang aneh, tapi ternyata malam tadi aku dengar dari anak-anak, katanya dia sholat malam dengan khusyuk, bisik seorang ibu. Apa maksudnya? Selama ini kami pikir dia pemabuk parah, jawab yang lain dengan raut wajah bingung. Pemuda desa yang biasanya mengejek Mas Tuek mulai merasa canggung. Mereka teringat malam itu, saat melihat pria tua itu menata masjid dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beberapa dari mereka diam-diam menunduk, tidak berani menatap wajah Mas Tuek jika bertemu di jalan. Rasa kagum mulai tumbuh, bercampur dengan rasa bersalah karena menilai tanpa tahu kebenaran. Anak-anak desa mulai bercerita satu sama lain, menyusun potongan-potongan misteri. Mereka menyadari bahwa semua tindakan Mas Tuek memiliki tujuan mulia. Setiap jerigen tua yang dibuang, setiap langkah limbung yang ditunjukkan di jalan, semua adalah bagian dari strategi untuk melindungi pemuda desa dari godaan minuman keras. Di tengah kebingungan warga, Mas Tuek tetap menjalani rutinitasnya. Ia membeli tuak, tampak limbung, dan menertawakan dirinya sendiri. Warga yang melihatnya hanya sebagian masih menganggapnya pemabuk. Namun bagi yang tahu rahasianya, ada kekaguman yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mas Tuek menjadi simbol campuran antara kebingungan dan kekaguman, sosok yang tampak lemah namun memiliki hati yang kuat dan mulia. Beberapa warga mulai mencoba mendekati Mas Tuek, penasaran dengan apa yang sebenarnya ia lakukan di masjid setiap malam. Mereka mengamati dari jauh, terkadang hanya tersenyum samar. Ada yang mencoba menanyakan langsung, tapi Mas Tuek hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu urusanku, kalian tidak perlu tahu." Jawaban itu membuat warga semakin penasaran, namun sekaligus menghormatinya. Anak-anak desa kini menatap Mas Tuek dengan mata yang berbeda. Mereka tidak lagi takut, bahkan terkadang menyapanya dengan hormat meski tetap memanggilnya si pemabuk masjid. Rasa kagum dan rasa penasaran bercampur menjadi satu, membuat desa kini memiliki aura berbeda. Setiap langkah Mas Tuek menjadi pelajaran terselubung bagi siapapun yang ingin belajar tentang kesabaran, ketulusan, dan cara melindungi orang lain dengan cara yang unik. Malam itu, Mas Tuek kembali ke masjid. Langkahnya limbung, aroma tuak masih menyelimutinya, sandiwara pemabuknya tetap ada. Namun di mata warga yang diam-diam mengamati, terlihat bahwa pria tua itu bukan sekadar pemabuk. Ia adalah sosok misterius yang menyimpan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keberanian untuk melakukan kebaikan, meski tak seorang pun tahu seluruh ceritanya. Desa kini berada dalam kebingungan yang indah, campur aduk antara takjub, penasaran, dan rasa hormat yang baru saja tumbuh perlahan. Beberapa minggu berlalu sejak malam pengungkapan rencana mulia Mas Tuek. Desa perlahan mulai berubah, meski sebagian warga masih menatapnya dengan curiga. Anak-anak desa yang mengetahui rahasia Mas Tuek kini berani bercerita secara perlahan, tanpa menyebut semuanya, hanya menyampaikan kesan bahwa pria tua itu berbeda dari yang mereka kira.
Pemuda desa yang dulu mengejek kini mulai menahan diri ketika melihat Mas Tuek lewat. Langkah Limbung dan aroma tua tetap sama, namun kini ada rasa hormat yang menyelinap di hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa penampilan dan perilaku tidak selalu mencerminkan isi hati seseorang. Mas Tuek telah mengajarkan pelajaran tanpa kata-kata. Kebaikan bisa datang dengan cara yang tak terduga. Warga desa perlahan mulai memandang Mas Tuek bukan hanya sebagai sosok aneh, tapi sebagai pelindung generasi muda. Ibu-ibu yang dulu mencemoohnya kini tersenyum ketika melihatnya menata masjid, dan beberapa dari mereka bahkan diam-diam meninggalkan sedekah kecil di masjid untuknya. Kepala desa pun, meski masih bingung dengan semua sandiwara pemabuknya, mulai memberi ruang bagi Mas Tuek untuk tetap menjalankan ibadah malamnya tanpa gangguan. Anak-anak desa semakin dekat dengan Mas Tuek. Mereka sering duduk di sekitar masjid saat Mas Tuek bersiap sholat malam, menatapnya dengan kagum. Kadang Mas Tuek tersenyum tipis, namun tetap menjaga rahasianya. Mereka belajar dari tindakannya tanpa harus diucapkan, memahami bahwa kebaikan tidak selalu harus tampak di mata orang lain, dan terkadang harus disembunyikan agar lebih efektif. Pemuda desa yang dulu tergoda minuman keras kini mulai berhati-hati. Mereka tidak lagi mengejek, bahkan mulai membicarakan Mas Tuek dengan rasa hormat di antara mereka sendiri. Mas Tuek tetap membeli tuak dan berpura-pura mabuk. Namun kini semua orang tahu ada tujuan mulia di balik semua sandiwara itu. Desa kini memiliki pandangan baru. Pemabuk masjid bukanlah pemabuk biasa, melainkan sosok yang penuh kasih sayang, bijak, dan berani melindungi orang lain dengan cara yang unik. Malam demi malam, rutinitas Mas Tuek tetap sama. Langkah limbung, senyum tipis, aroma tuak, dan sholat malam yang khusyuk menjadi bagian dari kehidupan desa. Namun kini aura misteri itu berubah menjadi inspirasi. Setiap orang yang melihatnya belajar bahwa kebaikan bisa tersembunyi, kesabaran bisa membawa perubahan, dan tindakan sederhana yang tampak aneh di mata manusia bisa menjadi pelajaran besar bagi hati yang mau memahami. Desa kini berada dalam keseimbangan baru. Meski sebagian masih bertanya-tanya, sebagian besar mulai memahami, menghormati, dan kagum pada Mas Tuek. Ia tetap menjadi si pemabuk masjid, namun kini dengan penghormatan dan kekaguman yang menyertainya. Rahasia yang dulu membuatnya misterius kini menjadi legenda yang menginspirasi, membawa pesan bahwa kebaikan sejati seringkali muncul dari tempat yang paling tak terduga. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari desa dengan cahaya lembut yang menembus kabut pagi. Desa kini berbeda, tak hanya secara fisik, tapi juga hati warganya. Anak-anak berlarian ke sekolah dengan semangat, pemuda desa bekerja di sawah dan toko dengan tekad baru, dan ibu-ibu menata pasar dengan senyum yang lebih hangat. Di tengah perubahan itu, Mas Tuek tetap menjalani rutinitasnya. Langkah limbungnya, aroma tuak yang samar, dan senyum tipis tetap hadir di jalan-jalan desa. Namun kini, pandangan warga dipenuhi rasa hormat dan kagum. Anak-anak desa menatapnya dengan mata penuh rasa ingin belajar, bukan takut atau cemoohan. Mereka mulai meniru sikapnya yang penuh kesabaran, ketekunan, dan dedikasi. Malam hari, Mas Tuek duduk di masjid, bersiap melaksanakan sholat malam seperti biasa. Cahaya rembulan menyorot tubuhnya yang renta, namun aura ketenangan dan kebijaksanaannya terpancar kuat. Suara doa dan bacaan syalatnya lembut, mengalirkan ketenangan bagi siapapun yang mendengar. Anak-anak yang diam-diam mengintip kini memahami bahwa tindakan Mas Tuek bukan untuk dipuji,
tapi untuk memberikan pelajaran hidup yang dalam. Pemuda desa yang dulu tergoda minuman keras kini mulai menjaga diri, mengingat apa yang telah mereka lihat. Mereka menyadari bahwa perlindungan dan kebaikan bisa datang dari sosok yang tidak terduga. Mas Tue telah mewariskan nilai-nilai kebaikan yang sederhana namun mendalam. Keberanian untuk melindungi orang lain, kesabaran dalam menjalani hidup, dan kesungguhan dalam beribadah meski dunia menilai secara salah. Warga desa mulai menceritakan kisah Mas Tue secara perlahan. Anak-anak menirukan langkah limbungnya, namun mereka juga menirukan ketekunan dan ketulusan hatinya. Pemuda desa yang dulu mengejek mulai membimbing generasi baru, menggunakan pelajaran dari Mas Tue sebagai contoh nyata tentang pengorbanan dan kesabaran. Meskipun Mas Tue tetap disebut si pemabuk masjid, kini gelar itu membawa rasa hormat. Ia bukan sekadar legenda, tapi sumber inspirasi bagi seluruh desa. Setiap malam, masjid menjadi saksi bisu kebaikan yang terus mengalir, dan desa menjadi tempat di mana tindakan mulia bisa tumbuh dari hal-hal yang paling sederhana dan terlihat aneh di mata manusia. Mas Tue terus tersenyum tipis, melaksanakan sholat malamnya dengan khusyuk, mengetahui bahwa perjuangannya telah menanam benih kebaikan yang akan tumbuh lama setelah dirinya. Desa kini memiliki legenda hidup, bukan hanya tentang seorang pria tua yang tampak mabuk, tetapi tentang keberanian, ketulusan, dan pengorbanan yang mengubah hati banyak orang. Inspirasi itu menjadi warisan yang tak ternilai, yang akan dikenang oleh generasi demi generasi. Disinilah kisah si pemabuk masjid berakhir, namun pengaruhnya tetap hidup. Langkah limbungnya, aroma tuak yang samar, dan sholat malam yang khusyuk menjadi simbol kebaikan yang tersembunyi, yang mengajarkan kepada semua orang bahwa kadang kebaikan terbesar datang dari tempat yang paling tak terduga, dan pelajaran hidup bisa tersimpan dalam tindakan sederhana yang tampak aneh bagi mata manusia. Kisah Mas Tue mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Seseorang bisa menyelamatkan orang lain dengan cara yang tidak biasa, bahkan disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya. Kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk berbuat baik meski tak dipahami orang lain adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Quran Surat Al-Zalzalah 7. Kisah ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Meski tokohnya dan kejadian di desa ini imajinatif, pesan moral yang terkandung dapat kita ambil dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Semoga kisah Mas Tue bisa menjadi pengingat bahwa kebaikan bisa hadir dari siapa saja, di mana saja, dan dengan cara yang tak terduga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.